selamat datang di channel Indra. Di video kali ini saya lanjutkan lagi video kemarin ya. Jadi untuk kemarin saya bahas tentang Samsung Galaxy S20 Plus saya ya. Jadi saya bahas tentang HP ini ya, ini walaupun di sini dia masih error ya guys ya. Jadi saya bahas tentang HP S20 Plus ini. Kemarin tuh ada beberapa banyak udah ya yang saya bahas ya guys ya. Berbagai macam masalah. Jadi HP ini saya beli seharga 1 juta dengan LCD green line yang banyak banget dan minus yang banyak banget. Bahkan ya ini kalian bisa lihat di sini juga, ini kan mungkin bisa lihat tiba-tiba HP-nya ngecas sendiri. Ini termasuk minusnya juga. Dan yep, seperti itu. Nah, jadi kemarin ya untuk minus-minusnya mungkin ya kalian bisa nonton di video sebelumnya aja, banyak lah videonya. Saya nggak mau menyebutkan minusnya apa aja karena banyak banget ya. Termasuk yang kalian lihat tadi itu ngecas sendiri, itu adalah minus juga. Dan waktu itu HP ini saya beli seharga 1 juta ya, dengan minus, intinya LCD minus dan juga kamera ngeblur ya. Kemudian speaker atas nggak ada gitu kan. Kemudian baterai boros, ngecas sendiri gitu. Walaupun sudah diganti baterai itu masih boros, banyak banget lah pokoknya minusnya. Dan akhirnya saya putuskan untuk ganti LCD dulu, yaitu ya LCD KW dengan merek Kaiku. Kenapa saya pilih LCD Kaiku? Karena rekomendasi dari Shopee ya, saya nulis LCD OLED untuk Samsung Galaxy S20 Plus yang muncul yaitu yang paling murah ya merek Kaiku. Sebenarnya ada lagi yang lebih murah di sekitaran 1 juta pas atau 900 ribu lah ya. Nah itu mereknya nggak jelas, dan saya lebih pilih merek Kaiku karena ya merek Kaiku kan di situ dia labelnya Shopee Mall ya kan. Makanya saya percaya aja, dan saya lihat-lihat komennya juga bagus-bagus. Tapi ternyata tersebut ya, saya udah ketika LCD saya pesan sampai rumah ya, saya pasang di counter dan selama sebulan. Jadi saya masang ini pas bulan puasa ke hari kedua saya pasang di counter, dan HP-nya error dan LCD-nya akhirnya error pada saat setelah Lebaran ya. Jadi ya sebulanan. Jadi errornya itu mungkin kalian bisa nonton di pojok kanan atas, itu ada beberapa video tentang error LCD Kaiku saya, dan saya nggak mau nyebutin terlalu detail errornya apa. Intinya bagi kalian penasaran, saya akan nonton di situ. Dan akhirnya saya pesankan LCD ori copotan, dan ini ori copotan ini otomatis di sini pastinya 120 Hz-nya berfungsi ya guys ya. Kemudian ketajamannya juga ya sampai 2K gitu kan. Nah seperti itu guys. Dan ya, untuk LCD ini guys, ada sesuatu yang aneh setelah saya agak perhatikan. Cuman nggak tahu ini mungkin bug custom ROM atau bagaimana. Jadi di bagian sini kayak ada yang kedip-kedip pixelnya nih. Tuh. Nah, di sini ada tompel nih, kalian bisa lihat. Ini ada tompel juga, dan garisnya ada 6 nih guys ya. Nah, ini kalian tahu saya beli seharga berapa? Jadi LCD ori copotan ini saya beli seharga 250.000 guys. Ya. Dengan garis cuman 6 dan tompel di bagian kamera depan nih, entah tuh. Memang kurang jelas ya kelihatannya. Dan ini bisa 120 Hz ya guys. Walaupun ini posisi saya di custom ROM pixel sih, dan ini juga fingerprintnya di sini normal loh guys tuh. Dan cepet juga ya tuh, seperti itu. Dan untuk refresh rate kita coba dulu di sini ya, jelas bisa karena LCD ori guys. Ini saya ke 120 Hz, dan ini saya aktifkan kecepatan refresh rate adaptif, dan ini resolusinya tinggi atau Full HD, dan kalian bisa lihat ini dapat 120 Hz nih. Ntar tuh, oh smooth banget guys, 120 Hz, mantep ya. Nah intinya gitu deh guys. Ya mungkin bagi kalian yang pengen lihat video unboxing dari LCD ini, kalian bisa nonton di pojok kanan atas, dan juga video
Dan juga kemarin sebelumnya juga saya buatkan video toko tempat saya mesen ini LCD, itu juga saya buatkan videonya, saya kasih lihat tokonya, dan untuk linknya kalian bisa kunjungi aja deskripsi di video ini juga bisa. Ya kalau kalian pengen nyoba ya ini seperti inilah kondisi dari HP ini guys. Jadi LCD HP ini, dan ini 120 Hz nya smooth banget ya, dan ini posisinya di custom room ya tuh, seperti itu ya. Untuk LCD di seller tempat saya pesan ini bener-bener original 100% guys, dengan harga 250.000 dengan garis 6 dan tompel sedikit di sini di kamera depan gitu. Sebenarnya ini masih dibilang mending daripada kalian beli LCD Kaiku dengan harga 1,1 juta cuman bertahan 1 bulan. Saya kecewa banget sama merek ini ya. Saya kemarin sudah bilang sih kok, disclaimer ya, ini bukan belum tentu kesalahan brand, cuman menurut saya ini saya udah berapa kali nyoba LCD ori-nya HP ini, dan ya dan pakai yang LCD ini juga, ini nggak ada error yang kayak di LCD Kaiku kemarin, yang dimana ketika saya buka fingerprint seperti ini muncul semut-semut, kemudian HP-nya tiba-tiba kayak pecah-pecah gitu gambarnya, kayak nggak beraturan gitu, kemudian tiba-tiba restart gitu. Ini nggak pernah terjadi di LCD original, atau ya saya sih nyobanya di LCD original guys gitu. Dan ini mungkin bagi kalian yang nonton video unboxing kemarin, ini LCD-nya ini yang saya pesan ini ternyata dia nggak sama frame guys. Jadi kalian bisa nonton di pojok kanan atas nih untuk video unboxingnya, itu cuman LCD-nya doang ternyata. Jadi saya harus ambil frame dari LCD sebelumnya ya. Ini frame, saya pakai frame dari LCD sebelumnya. Ini warnanya itu kalau nggak salah agak kebiru-biruan nih, abu-abu kebiru-biruan gitu ya. Ini memang LCD bawaan dari HP ini pertama saya beli guys. Dan backdoornya saya bingung, dari awal beli memang udah warna hitam sih, jadi saya belikan saya ngikut backdoornya. Kenapa saya beli warna hitam? Karena waktu itu kan saya sempat beli LCD Kaiku juga ya, dan LCD Kaiku itu framenya warna hitam, makanya saya beli backdoor warna hitam lagi gitu. Dan sekarang karena frame saya warna biru, nanti saya ganti beli backdoor warna biru juga ya, biru entah biru ke abu-abu gitu ini ya, seperti ini ya. Dan untuk di custom room ini smooth banget ya, karena ini di 120 Hz ya tuh. Kayaknya ya mungkin itu aja sih kalau untuk review dari LCD ini. Untuk ghosted dan lain-lainnya ya nggak ada lah LCD ori gitu. Dan saya akan terus update guys untuk LCD ini apakah awet apa enggak gitu, seperti itu. Nah kayaknya gitu ya. Dan ya ini susah banget. Jadi LCD orinya yang kemarin yang banyak banget garisnya itu saya lepas dari framenya, dan saya ganti jadi LCD yang baru saya beli ini gitu ya. Kenapa saya tetap beli yang garis ya, karena saya pengen nyari yang murah dengan resolusi yang tetap tajam kayak orinya, kemudian bisa 120 Hz gitu, daripada LCD Kaiku kemarin sudah harganya mahal, juga harganya mahal, gampang rusak, baru sebulan sudah rusak, baru gambarnya juga jelek banget gitu. Jadi untuk di LCD original ini guys, ini kan resolusi layarnya kan 2K ya guys ya. Jadi kalau misalnya kita setting ke Full HD, ini layarnya tetap tajam banget guys, tetap tajam gambarnya ya. Beda kayak misalnya kita pakai LCD Kaiku. Gimana kalau misalnya kita pakai LCD Kaiku, ketika kita ubah resolusi ke Full HD, itu gambarnya jadi burik banget dan buram ya. Itu berbeda kalau misalnya kita pakai LCD original yang 2K dari S20 Plus nya ini, ketika kita ubah resolusinya ke Full HD itu tetap tajam dia, tetap. Mana sih tempat perubahan resolusi? Salah, yang ini ya guys, itu ada dua, jadi ada resolusi 2K dan Full HD, dan ya Full HD bisa 120 Hz sama seperti di room bawaan. Jadi untuk di custom room ini juga resolusi 2K ini cuma bisa 60 Hz. Seperti itu. Sekian dulu untuk video kali ini untuk review LCD dengan harga 250.000 ini, dan ya kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan ini 250.000 sekali lagi saya bilang ya, minus garis 6, kemudian tompel di kamera depan ini, kemudian ya nggak sama frame, jadi LCD nya doang gitu. Oke, sampai jumpa.